Episode 3. Akmal bersiap-siap menghadiri undangan pameran otomotif di salah satu mall yang ada di kota J. Pagi ini, dia memakai baju kaos berkerah berwarna merah yang melekat pas di tubuhnya yang berisi, berpadu dengan celana levis dan sneaker berwarna senada dengan baju. Penampilannya sungguh menawan. Bahkan, kadar ketampanan seorang Akmal terkadang membohongi bagi siapa saja yang melihatnya. Ya, banyak yang mengira pria itu belum beristri. Akmal menuruni tangga dengan melihat jam yang bertengger sempurna di pergelangan tangannya. Waktu telah menunjukkan pukul 9 pagi. Beneran gak mau ikut sayang? Akmal berulang kali menanyakan hal yang sama kepada istrinya. Dia mengajak untuk ikut dengannya mumpung lagi weekend. Jawaban Arumi tetap sama. Enggak ah, mending aku tinggal di rumah. Akmal memahami. Bagaimanapun Arumi berbeda hobi dengan dirinya. Sang istri lebih senang tinggal di rumah daripada harus ikut bersama ke acara seperti itu. Meski Akmal sangat menginginkan untuk didampingi, akan tetapi dia juga tidak mau memaksakan kehendak. Ya sudah, Mas berangkat. Akmal memasang kacamata hitamnya dan memasuki salah satu mobil sport berwarna merah miliknya yang sudah terparkir di depan rumah. Hati-hati, pinta Arumi seraya melambaikan tangan dan tersenyum. Akmal membunyikan klakson dan melaju meninggalkan rumahnya. Hiruk pikuk pengunjung memadati area pameran. Berbagai kalangan datang menyaksikan kemeriahan acara tersebut. Mobil dan motor berjejeran menampakkan pesonanya bersama dengan seorang perempuan cantik dan seksi. Ya, para sales promotion girl tersebut tak hentinya menebar senyuman. Para pengunjung ada yang tertarik pada kendaraannya dan tak jarang ada yang tertarik dengan bidadari penunggu tersebut. Bahkan ada yang iseng meminta kontak. Akmal memasuki tempat pameran bersama dengan asistennya. Mereka datang dengan kendaraan yang berbeda dan bertemu di pelataran parkir mall. Luar biasa. Hanya itu yang bisa Akmal katakan dalam hati. Matanya betul-betul dimanjakan. Bahkan karena acara tersebut, Akmal banyak bertemu dengan rekannya. Sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Begitulah sekiranya ungkapan yang cocok untuk pria itu. Sudah ada yang dipilih, Pak Akmal? Tanya Adi, salah satu panitia acara tersebut. Belum, Pak. Oh iya, silahkan dilanjutkan, Pak. Saya harap salah satunya menarik perhatian Bapak. Akmal mengangguk. Dia melanjutkan perjalanannya seraya mengedarkan pandangan. Tiba-tiba, bola mata pria itu tertuju pada kendaraan roda 4 berwarna hitam metalik. Dia berjalan mendekati benda yang berhasil menarik perhatiannya. Akmal sungguh ingin melihat lebih jelas. Seorang SPG cantik dengan rambut bergelombang berwarna kemerah-merahan membantu menjelaskan lebih detail mengenai mobil tersebut. Aku ingin yang ini, ucap Akmal. Kalimat tersebut tentunya membuat wanita cantik itu tersenyum, bahkan menampakkan giginya yang gingsul. Arumi bersantai di samping kolam berenang yang ada di belakang rumahnya. Dengan serius, wanita itu menatap layar ponsel. Sudah hampir 2 jam dia mencari dan membaca informasi di internet mengenai cara hamil dengan cepat. Ya, dia berkeinginan untuk memiliki momongan. Meskipun Akmal sendiri tak mempermasalahkan hal tersebut karena memang usia pernikahannya yang masih terbilang muda. Namun bagi Arumi, menghadirkan bayi dengan segera di dalam hubungan pernikahan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi setiap pasangan, di samping keinginan ibu mertuanya. Di saat layar menampakkan gambar ibu mengandung, spontan wanita itu mengusap perut dan tersenyum dengan hangat. Cepatlah hadir di dalam kehidupan kami, harapnya. Acara pameran pun selesai. Satu persatu pengunjung meninggalkan lokasi. Akmal dan asistennya pun segera keluar menuju parkiran. Akmal memeriksa kantong mencari kunci mobil, namun tak menemukan. Rian, apa kamu lihat kunci mobilku? Tidak, Pak. Jawab Rian. Akmal menggeledah tasnya, namun tak juga mendapatkan. Mohon maaf, apa Bapak mencari ini? Suara lembut berada di antara mereka berdua. Spontan Akmal dan Rian menoleh. Matanya tertuju pada seorang wanita yang menggantung benda tersebut di udara. Ya, dialah bidadari penunggu mobil yang dipilih Akmal.
Saya mendapatkan jatuh di samping si hitam. Jelas wanita itu. Akmal menghela nafas dan mengambil benda tersebut. Terima kasih, ucapnya dengan senyum. Tak ada pembicaraan setelahnya. SPG cantik itu segera berbalik dan beranjak pergi. Sedangkan Akmal dan asistennya masuk ke dalam mobil masing-masing dan meninggalkan area mall. Akmal tiba di rumah. Dia memasukkan mobil ke dalam garasi. Pria itu membunyikan klakson sebelum keluar dari kendaraan tersebut. Sayang, panggil Akmal ketika masuk ke dalam rumah. Tidak seperti biasa, Arumi tak menyambut kepulangannya. Akmal memeriksa ke ruang dapur dan kamarnya yang berada di lantai 2, namun tak mendapati. Kemana istriku? Dia bertanya-tanya sendiri dan kembali menuruni tangga. Pandangannya mengedar ke penjuru ruangan. Tiba-tiba senyum lembut terbit dari bibirnya ketika melihat wanita yang duduk di samping kolam berenang. Namun Arumi tak menyadari hal itu. Pandangannya tak pernah lepas dari ponsel yang dia pegang. Akmal berjalan mendekat namun tak bersuara. Dia ingin mengetahui apa yang sedang dilihat oleh Arumi dengan sangat serius. Pria itu tepat berada di belakang sang istri. Tangannya terlipat di depan perut. Dia memajukan sedikit kepalanya dan memperhatikan ponsel Arumi. Foto ibu hamil. Akmal mengangguk dan mulai paham jika istrinya menginginkan hal demikian. Didorong oleh keinginan kuat, pria itu memeluk pujaannya dari belakang dan menghadiahkan ciuman sayang di pipi kiri Arumi. Arumi yang semula fokus membulatkan mata ketika merasakan sentuhan itu. I love you, bisik Akmal dengan suara pelan dan lembut membuat wajah Arumi memanas karena malu. Spontan dirinya pun berdiri dan berbalik memeluk erat suaminya. Dia menenggelamkan wajah di dada bidang Akmal. Pria itu meraup wajah istrinya dan menciumi setiap sisi dari wajah cantik Arumi. Wanita yang menemaninya mulai dari titik terbawah sampai dengan sekarang. Nanti wajahku bonyok. Arumi melayangkan protes atas sikap sang suami. Meskipun sebenarnya dia bahagia dengan hal itu. Hahaha, gak apa-apa. Akmal kembali menggoda. Arumi mencubit gemas dada suaminya hingga pria itu mundur ke belakang. Keduanya sama-sama tertawa dengan lepas. Bagaimana pamerannya? Tanya Arumi seraya menyimpan secangkir kopi hangat di atas meja pada ruang keluarga. Acaranya sukses dan ada satu yang menarik perhatianku. Akmal menyandarkan punggungnya pada sofa. Arumi tahu arah pembicaraan suaminya. Bahkan dia tak perlu lagi memanjangkan pertanyaan tentang bagaimana rupa dari benda yang dimaksud. Dia tahu Akmal lihai memilih dalam bidang tersebut. Sepertinya lahan yang ada di kota B adalah tempat yang sangat strategis, Pak. Asisten Rian memberikan masukan kepada Akmal perihal cabang perusahaannya yang akan ia bangun. Bukan tanpa alasan, asisten Rian telah melihat tempat tersebut dan tahu peluangnya. Asisten Rian menjelaskan secara detail, mulai dari luasnya, posisinya, serta masyarakatnya. Akmal yang mendengar itu mencerna baik-baik sebelum mengangguk paham. Baik, minggu depan kita akan mengunjungi langsung tempat tersebut. Siapkan tiket penerbangan. Titah Akmal. Meski sudah dijelaskan secara gamblang, namun tidak puas rasanya jika matanya tak melihat langsung tempat tersebut. Rian hanya mengangguk. Dia sangat tahu sikap bosnya. Akmal tipe pemimpin yang perfeksionis. Untuk membangun cabang perusahaan, betul-betul teliti mengingat ini adalah cabang pertama. Siap, Pak. Akmal telah menyelesaikan pekerjaan dan bersiap untuk pulang. Dia memasuki kendaraan dan melajukannya. Tak lupa pria itu memutar musik untuk menemani kesendiriannya dalam berkendara. Lagu favoritnya terngiang, mengingatkan pada masa-masa pacaran dengan Arumi. Seringkali dia memutar lagu tersebut ketika bersama dengan wanita itu. Tiba-tiba matanya tertuju pada toko bunga. Dia memarkir kendaraan dan tersenyum. Akmal teringat kepada wanitanya yang sedang menunggu di rumah. Arumi. Akmal turun dari mobil dan berjalan memasuki toko tersebut. Lonceng berbunyi memberi tanda kepada sang pemilik toko. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Akmal mengangguk. Aku ingin mawar kualitas terbaik yang ada di toko ini. Pelayan menunjukkan bunga tersebut dan membuat buket berukuran sedang sesuai dengan permintaan pria tampan itu.
Setelah melakukan transaksi pembayaran, Akmal beranjak keluar dengan senyum yang tak pernah pudar. Sesekali mencium aroma mawar yang selalu mengingatkannya dengan Arumi. Akmal ingin memberikan kejutan kepada istrinya. Pria itu tahu bahwa Arumi sangat suka dengan mawar merah. Itulah sebabnya dia berinisiatif memberikan bunga indah tersebut. Dia memasuki mobil dan kembali melajukan kendaraan. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Arumi telah selesai membersihkan tubuh. Dia bersiap menyambut kepulangan sang suami. Arumi menyambar ponsel yang berada di atas nakas. Senyumnya mengembang ketika melihat nama yang tertera di layar benda canggih tersebut, Dini. Ya, itu adalah sahabat Arumi sejak SMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Din. Jawab Arumi dengan antusias. Bahagia banget sih pengantin baru, goda Dini. Dia ikut tersenyum mendengar respon sahabatnya. Pipi Arumi bersemu merah mendengar. Kangen aku tuh. Aku juga. Belakangan ini kita jarang ngumpul bareng. Arumi mengangguk meskipun Dini tak melihat. Dia membenarkan ucapan wanita itu. Semenjak menikah, waktunya hanya berfokus pada sang suami. Ya sudah, atur jadwal kita kumpul, kata Arumi. Bagaimana kalau besok malam? Usul Dini. Wanita itu tak mau menundanya terlalu lama, takut berujung batal. Arumi lagi-lagi mengangguk. Oke deh, kalau tidak sibuk, ajak Johan sekalian. Aku akan mengajak Mas Akmal. Seketika hening di antara mereka. Tak ada sahutan dari seberang telepon. Din? Ya, aku... Kening Arumi berkerut. Mendengar nada suara sahabatnya, dia mengira ada yang tidak beres antara Dini dan pria yang telah dipacarinya selama bertahun-tahun. Ada apa? Dini menghela nafas berat. Aku dan Johan sudah putus. Satu kalimat sukses meluncur lancar dari bibir sahabatnya membuat Arumi kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan yang dijalani Dini selama 3 tahun lamanya berakhir. Arumi mengira bahwa Dini dan Johan akan seperti dia dan Akmal, mengingat kemesraan yang sering mereka tampilkan. Kenapa bisa? Bukankah hubungan kalian sangat baik? Tanya Arumi yang begitu ingin tahu. Hubungan kami tidak baik, Mi. Ucapnya dengan suara parau dan serak. Matanya sudah menciptakan genangan air pedih. Dia selingkuh, Mi. Apa? Johan selingkuh? Jantung Arumi berdetak lebih cepat. Mendengar kata selingkuh, otaknya berhenti berpikir. Tak terasa air lolos di antara pelupuk mata wanita itu. Dini meratapi nasib percintaannya. Terus, kenapa kamu gak pernah cerita? Arumi ikut merasakan pilu mendengar ucapan sahabatnya. Aku malu, Mi. Arumi menghembuskan nafas panjang. Dia tidak ingin memojokkan sahabatnya. Dia tidak habis pikir. Kenapa Johan sampai hati melakukan hal itu kepada Dini? Ya sudah, kamu tenangin diri kamu. Besok ketika kita bertemu, kamu harus ceritai semua sama aku. Setelah puas menangis menumpahkan seluruh kesedihan, akhirnya wanita itu pun mengakhiri panggilan. Arumi terdiam. Dia menyimpan kembali ponselnya dan duduk di tepian ranjang dengan pandangan lurus ke depan. Tintin. Akmal memarkir kendaraan pada garasi dan membunyikan klakson berulang kali, pertanda dirinya telah tiba. Dia segera mengambil buket tersebut lalu keluar dari mobil. Akmal mengedarkan pandangan. Dia mencari sosok yang dicintainya di teras rumah, namun tak menemukan. Akmal melanjutkan langkah masuk dan melihat ruang tamu, keluarga, kolam renang, dan dapur, tapi lagi-lagi tak menemukan. Dia beranjak ke lantai 2 menuju kamar. Ketika dia membuka pintu, Arumi pun tampak duduk membelakangi. Arumi, tak ada jawaban. Akmal mendekat dan menyentuh pundak wanita cantik itu. Jelas Arumi terlonjak kaget. Mas Akmal, kok ngelamun? Arumi mengusap wajahnya dan menatap pria di depannya. Maaf mas, aku lupa, ucapnya dengan rasa bersalah. Akmal hanya tersenyum. Dia memberikan buket bunga mawar kepada istrinya. Untukmu. Arumi menatap buket yang menggantung di depan mata. Kembali ucapan sahabatnya terngiang. Untukku. Akmal mengangguk mantap. Iya, untukmu. Arumi memaksa tersenyum.
Entah mengapa ada rasa takut yang mencuat dalam hatinya. Dia takut jikalau suatu saat kebahagiaan rumah tangganya terganggu.